Terus habis itu nyobekin tiket sih, habis nyobekin petugas nyobekin tiket, terus habis itu seneng dengan keadaan orang-orang yang belakang panggung, terus ya tertarik untuk cari cara gimana bisa menjadi orang yang di belakang panggung sih. Bokap adalah seorang teknisi mesin, karena opa aku itu adalah penambal ban sepeda. Jadi aku ini cucunya penambal ban sepeda. Tapi kita one shot gitu. Oke. Ya, kalau enak kan kalau film ya take ya salah ya ulang gitu. Oh saya bilang enak banget ya kalau gini. Kalau konser ya nggak bisa lah gitu. Kalau salah ya udah kita harus lanjut aja sih. Ya, the show must go on ya. Mainet. Yes. Kamu nih misterius deh. Misterius kan? Iya. Kamu tuh sebetulnya di FFI apa sih? Ngapain sih? Profesimu tuh apa gitu loh? Sebenarnya profesi awal kan sebagai stage management. Stage management yang running show gitu ya. Jadi kamu yang suka ngatur-ngatur gitu ya? Iya. Kesetnya artis-artis lah gitu. Tapi tahun berapa tuh ya diajak sama suatu perusahaan untuk pegang FFI pertama kali di Jogja gitu. Saya juga pertama kali itu untuk get involved di FFI ini. Habis itu yang di Palembang. Terus habis itu diajak Mas Reza di 2016 beliau jadi komite bidang acara yang sekarang saya pegang. Oh, gitu. Makanya cocok ya. Soalnya kan tanggung ya. Jadi akhirnya terus ya di dunia stage management udah lama banget gitu. Dari tahun berapa? 88. Jadi itu mimpi satu malam terus tiba-tiba jadi stage manager gitu. Habis? Jadi awalnya sebenarnya nggak pernah kebayang sih di dunia stage management. Awalnya juga cuman karena ngeliat kakak saya nari, saya senang, terus habis itu Mbak Inet sebelum penari? Kakak saya, jadi saya nggak nari lah. Enggak kan? Kalau nari saya jadi pembalet sampai sekarang gitu. Terus habis itu nyobekin tiket sih, habis nyobekin petugas nyobekin tiket, terus habis itu seneng dengan keadaan orang-orang yang belakang panggung, terus ya tertarik untuk cari cara gimana bisa menjadi orang yang di belakang panggung sih sebenarnya. Apanya yang di belakang panggung itu menarik? Sebenarnya saya terinspirasi sama David Copperfield pertama kali ke Indonesia. Oh gitu. Wow. Ya. Oke. Jadi saya lihat di belakang tuh orang pakai item-item terus nggak ngomong tapi kerja terus gitu, maksudnya set gitu. Jadi ternyata terinspirasi dari situ. Oh pengen banget tuh gue ngerasain orang yang di belakang panggung gitu. Sebenarnya bukan nggak mau jadi artis. Ada adrenalinnya gitu ya. Gitu. Ini mereka nggak ngomong tapi kayak punya telepati gitu. Pantesan lu suka galak banget kalau acara belum selesai ya. Bukan galak itu tegas. Tegas. Jadi ada perbedaan ya. Iya perbedaan. Cilinda gimana? Aku kan kalau dari sisi tugas, job desk ya aku produser ya. Tapi sebetulnya iya kenapa gue jadi produser itu lebih karena orang tua. Memang dari tahun 69 kan ternyata perjalanan mereka itu dibawa ke dalam dunia film tanpa disengaja. Karena pada titik itu bokap adalah seorang teknisi mesin karena opa aku itu adalah penambal ban sepeda. Jadi aku ini cucunya penambal ban sepeda. Tapi pada waktu di tahun 69 itu, di saat film di negeri kita itu masih Doremi ya. Tahu-tahu ada yang mengirim skenario, skrip ke kakaknya bokap, jadi om aku. Karena om aku itu pemain panggung. Ya, jadi ada 2 pemain panggung di keluarga bokap. Kakaknya yang perempuan, nomor 2 yang paling besar, kemudian juga kakak bokap yang persis di atasnya. Nah, mereka dikirim skrip karena pada titik itu banyak yang mencari investor untuk ikutan mendanai film yang akan dibuat. Dan film itu judulnya adalah Bernafas Dalam Lumpur. Jadi skrip itu, nah itu filmnya yang mempopulerkan Susana, ya kan? Dan syutingnya dulu di Penas, di studio Penas. Jadi bokap itu kemudian dikasih skrip, dibilangin ketemuin produsernya, yaitu Turino Junaidi dari Sarinande Film
Bokap kan nggak ngerti apa-apa, orang teknisi mesin, apaan nih gitu kan. Dia baca jadi bingung. Tapi ya karena kakaknya yang minta tolong, pergilah bokap. Ketika ketemu di sana ternyata, udah nih di ngomong-ngomongin, bokap kan nggak ngerti ya. Bokap bilang gini, ya saya ini cuma dikasih tahu sama kakak saya yang laki, bahwa saya disuruh nemuin bapak gitu. Ini bapak ngapain ya, jadi produser itu ngapain ya. Bokap kan nggak tahu. Jadi akhirnya bokap bilang, boleh nggak saya ajak kakak saya yang perempuan deh, yang biasa suka memanage panggung dan juga suka ada di atas panggung. Maka kemudian bokap bawa skenario itu kepada kakak perempuannya dan kakak perempuannya bilang ini, oke, mari kita ketemu. Jadi mulai dari titik itu, ketika kakak perempuan bokap, tante gue ketemu sama Om Tirano Junaidi, akhirnya mereka ngobrol bisnis yang bokap gue nggak ngerti. Ujung-ujungnya adalah bahwa oke, keluarga bersedia untuk ikut mendanai film tersebut. Bokap sementara, karena kan ada duit dari keluarga ya, kan harus ada yang menjadi PIC. Bokap gue disuruh, ya udah lu ikutan aja nih ke dalam produksi. Tuh. Nah, bokap gue kan kagak bisa ngapa-ngapain, ditanya sama Om Turino, bisanya apa? Bokap gue bilang, ya nggak tahu kalau di dunia perfilman. Bisa nyupir nggak? Ditanya gitu. Terus bokap bilang, oh kalau nyupir saya bisa. Oke, kalau gitu, kamu jadi supir produksi aja. Jadi bokap gue pertama kali terjun ke lapangan untuk sebuah film Bernafas Dalam Lumpur itu, bokap itu jadi supir. Dan ternyata bokap selalu menyatakan dia itu kayak tersesat masuk ke dalam dunia film dan sampai sekarang tidak menemukan jalan keluarnya. Karena sampai hari ini beliau masih tetap aktif bersama dengan kami menjadi komisaris di Magma. Maka tugas kami yang paling utama adalah memastikan ketika kami punya sebuah ide yang menarik, kami pastikan pendanaannya, kami pastikan storytellingnya, kami pastikan kemudian siapa yang mau diajak ikut bergabung dari sisi pemain sampai ke tim produksi. Gitu. Kalau Mbak Inet mungkin di panggung kan satu event itu sekian lama lah ya, maksudnya mungkin sekitar 1 bulan gitu persiapan. Kalau kami di film itu bisa 6 bulan, bisa sampai setahun 2 tahun. Kalau di titik itu kami mengadakan sebuah cerita yang memang masih harus digarap, masih harus di research atau pendanaannya masih belum final. Jadi kita nggak bisa buat sebuah karya itu tanpa semua elemennya itu sudah ada di tempat. Gitu. Nah, jadi itu yang aku lakukan. Story. Yes. Walaupun itu bukan profesi aku awalnya. Karena aku sebetulnya awal mulanya bekerjanya di Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia. Oh gitu. Yes. Tapi sekarang produser. Sekarang produser karena sudah pensiun. Oh di aku mungkin kalau di konsep saya ngabisin duit produser. Oke. Cari duit. Gue yang cari duit gitu ya. Saya ngabisin. Ya sama jadi komite. Betul. Nah sekarang Mbak Inet setelah itu jadinya apa ya? Kan pernah ikutan film juga kalau nggak salah ya? Saya pernah ikut sekali produksi Banda. Banda kan? Iya. Itu kan minimal kan punya pengalaman tuh. Cuman lucu aja sih kalau untuk saya gitu ya, karena mungkin dunianya sangat beda gitu ya. Iya. Karena awalnya sih saya stres ya ikut produksi film gitu ya. Nggak pernah, aku nggak pernah datang stres. Maksudnya perbedaannya adalah kalau di pertunjukan itu kan sebenarnya latihan, terus GR, terus show gitu. Nggak boleh nggak ada miss. Kalau miss ya udah berarti nama saya jelek atau nama kita semua jelek. Gitu. Kalau di film kemarin produksi untungnya dokumenter, jadi nggak ada harus ada continuity ini gitu juga nggak ada. Tapi untuk saya sih punya salut sama orang-orang film gitu loh, bahwa wah gila kerjanya sih penuh waktu yang gawat sih gitu. Itu ya. waktu terlibat berapa bulan? Saya 6 bulan sih. 6 bulan? Kan lama ya? Terus lama gitu. Terus sebenarnya kita kalau konsep juga lama sih. Maksudnya setahun tapi nggak terlibat di dalam syuting ini. Kalau kita lebih banyak bikin idenya setahun. Ya. Tapi minimal kita latihan 2 bulan sebelum konsep. Kayak gitu. Pelaksanaannya tuh masih 2 lebih bulan. Pendek gitu lebih ya? Pendek gitu ya. Tapi kita one shot gitu. Ya, kalau enak kan kalau film ya take ya salah ya ulang gitu. Oh saya bilang enak banget ya kalau gini. Kalau konsep ya nggak bisa lah gitu. Kalau salah ya udah kita harus lanjut aja sih. Ya, the show must go on ya. Tapi sangat menarik sih. Awalnya saya bilang gue sih kayaknya nggak kuat sih kalau di film gitu ya. Karena kayak dokumenter kan gitu seru. Kalau dokumenter kalau saya belum pernah masuk produksi film yang ada cerita panjang. Film cerita panjang. Kalau dokumenter panjang tuh malah lebih kayak show sih sebenarnya. Wah, tiba-tiba, sini ayo syuting nih. Siapin, jret, langsung
Jadi ada senangnya juga tapi wah gila sih ini sih orang-orang hebat lah di film. Sama dong, di panggung juga orang-orang hebat. Nggak setiap orang bisa melakukan Iya itu sih. Mbak Inet, ya kan? Capek Tiap-tiap juga bidang sih. ada punya ahli dan jagonya kan. Tapi nggak kapok kan? Oh enggak sih. Masih mau nggak kalau satu saat diajakin ikut Mungkin bergabung? dokumenter lagi kali Ibu Ci, jangan film dulu kan Ci. Saya stres ngelihatnya gitu, ngeliat temen-temen aja. Tapi kan punya pengalaman. Iya. Tapi jangan Mbak Inet. Ntar soalnya kalau Mbak Inet terkenal di dunia perfilman, lu jadi apaan dong? Ya jadi Mbak Inet di film dokumenter aja ya. Siap. Enggak Mbak Inet, bercanda deng. Nah, terus kan kita nih, agak antik sih ya. Gue inget banget pertama kali kita datang dipertemukan di Kemendikbud ya. Kemendikbud, Kagak kenal siapa-siapa, Bo. Betul. Cuman kenal sama Bapak Ketua sama Bapak Ketua Pelaksana. Iya nggak? Iya. Lihat kiri, lihat kanan. Astaga, ini siapa ya? Ini gimana ya? Jadi kan kita nih akhirnya jadi dipertemukan di tahun lalu ya. Iya, betul. Mbak Inet jadi si acara. Iya, komite. Aku dari bagian kesekretariatan. Jadi si acara tuh apa lagi tuh? Jadi makanya awalnya waktu Mas Reza sama Mas Arya tuh ngubungin saya, ketemu saya, Mbak mau nggak jadi komite? Hah? Saya nomor satu bilang saya bukan orang film, kayak gitu. Saya cuma tahu gimana bikin acara gitu. Makanya nggak apa-apa Mbak cocok, cuman saya bilang saya takut aja gitu jadi komite. Mungkin di orang-orang perfilman ada yang lebih cocok kali ya jadi komite acara gitu. Saya awalnya gitu. Cuman karena Pak Ketua dan Ketua Pelaksana bilang nggak kita coba aja dulu. Nah akhirnya ya udah yuk. Ya akhirnya saya diundang ke Kemendikbud yang pertama kali gitu. Pertama kali. Saya juga agak ragu. Aduh gila nih semua orang film nih pasti nih di dunia film gitu. Tapi kan Mbak Inet lebih kenal sama teman-teman dari Kemendikbud Ristek. Oh iya, kan? karena banyak acara gitu ya. Cuman maksud saya kan, ini dia teman-teman yang akan 3 tahun bersama sama saya gitu. Tapi dalam pelaksanaannya Ci, pertama kali kita bikin launching kalau nggak salah. Launching. Sebenarnya itu tumbuh dari tidak pengetahuan satu sama lain. Ya. Kedua adalah saya belajar bahwa kita saling belajar gitu. Betul. Saya juga di bidang acara pasti banyak kekurangan, teman-teman juga pasti bisa nanya ke saya gitu. Tapi ternyata di pertama kali kita bikin launching di Asta waktu itu, menurut saya tumbuhnya tuh kayak begitu gitu. Kita kayak grow secara up. natural ya. Secara natural dan kita grow up bareng gitu. Betul. Menurut saya juga kita nggak bisa pleasant semua orang ya. Betul. Kita bikin pengumuman nominasi, bikin malu anugerah lagi. Kita jadi deg-degan kemarin tuh. Wah kemarin saking babynya kita mau keluar nih malu anugerah semua orang. Wah dari semua Lenea, dari semua komite dibilang bagus gitu. Ini sebenarnya untuk beban untuk kita ya. Iya, betul. Untuk beban untuk kita untuk membuat yang lebih baik lagi. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Pasti ada yang bilang nggak suka malam anugerah kemarin. Iya. Ada yang bilang suka, ada yang nggak suka. Pasti gitulah ya. Di Iya. red carpet ada yang bilang suka, ada yang enggak. Tapi menurut saya itu pembelajaran aja sih untuk kita gitu lah. Iya. Satu bahwa apa yang udah kita presentasi bisa berjalan lancar sih sebenarnya. Iya, karena kan dari nol ya. Kita kan berpikir secara pemikiran masing-masing yang dikumpulkan. Kemudian akhirnya kita buat perencanaan. Ya, banyak komite yang dulu malu-malu nanya saya, sekarang saya disuruh-suruh. Ya. Mungkin ada yang ketawa, Tapi kan gitu kalau ya. nggak disuruh-suruh, nggak dicariin. Nggak berani tuh ngomong, Mbak ini enggak. Sekarang, Mbak ini harus ini. Apa-apa saya sih. Tapi kan kalau nggak disuruh-suruh kangen kan? Oh iya. Kalau nggak dicariin kangen kan? Banget, Iya kan? itu Itu sebetulnya dampak kan dari apa yang sudah terjadi sepanjang tahun lalu secara natural. Kemudian kita semua berkembang menjadi sebuah keluarga sebenarnya Ya, Mbak sebenarnya Inet. itu pembelajaran untuk saya juga sih, untuk kita semua bahwa sebenarnya kalau kita memang satu sama yang lain nggak tahu, tapi kalau berangkatnya dari inti keluarga bahwa kita ini semuanya bersama-sama. Ada yang salah semuanya harus bisa ini. Menurut saya ini bisa jadi satu patokan berorganisasi yang benar gitu. Iya. Bahwa semuanya punya hak untuk ngomong, Iya. semua orang punya hak untuk kasih ide. Betul. Semua orang punya hak untuk kasih ya lu nggak bagus yang kayak gini gitu. Menurut saya menurut saya ini sekali lagi saya jarang banget berorganisasi untuk di bawah kepemimpinan Pak Ketua dan Mas Reza gitu ya maksudnya. Tapi ini menjadi suatu pelajaran, banyak pelajaran yang saya dapat dan saya limpahin ke dunia entertainment sebenarnya. Sama. Karena kita kan semua satu sama lain itu memang
saling belajar secara tidak langsung dan tidak dipaksa, ya kan? Karena relasi itu kan memang harus datang dari itikat masing-masing. Karena tanpa itikat yang kita miliki sendiri, sebetulnya cukup sulit untuk orang lain juga mau berelasi dengan kita. Karena tujuan dan tugasnya itu mau ngapain coba, ya kan? Kalau kayak aku di bidang kesekretariatan, awal mulanya aku rasa sebetulnya aku terus terang ragu-ragu karena sebagai seorang produser, iya kita ngurusin semua dari A sampai Z. Tapi kan ini biar bagaimanapun brandnya FFI ya, Festival Film Indonesia. Yang buat aku kenangan dan rasanya itu luar biasa. Karena aku tunggu dari kecil, dari satu festival ke festival yang lain, lihat bokap, lihat nyokap, produksi film satu sampai yang kesekiannya. Kemudian ketika dapat apresiasi dan penghargaan, itu punya makna tersendiri. Jadi ketika kita mau bergabung di dalam sebuah komite, apalagi gue kagak kenal lo, kagak kenal siapa-siapa gitu kan. Aduh, pas lagi diminta aku tuh cuma lagi berpikir gini, gila nih ya ini sebenarnya apa yang bisa kita berikan, apa yang masing-masing dari kita kemudian bisa lakukan, supaya apa sih yang mau dicapai gitu kan dari komite ini. Karena awalnya kan kita nggak tahu betul. Tujuan tugas kita dan kewajiban kita itu apa. Tapi kan intinya setelah aku diberitahu pada waktu kita ketemuan di Kemendikbudristek, kita ini harus meneruskan perjalanan dari si FFI ini dari tahun-tahun sebelumnya menuju ke tahun-tahun yang akan datang. Dan bahwa tujuan Pak Ketum, Reza Radian itu kan dari awal cuma mengatakan gini, aku mau selama kita bekerja itu kita komit, kita memberikan yang terbaik. Kalau kita melakukan kesalahan, itu adalah kita semua. Bukan cuma satu titik yang kemudian di titik itu aja yang kita kemudian buat bahwa ya ini titik remah kita. Bukan. Setuju. Karena satu keluarga kan. Nah jadi ketika aku dengar Pak Ketum itu melakukan itu, maka aku kemudian cuma berpikir gini, oke, kalau memang itu yang mau dilakukan dari titik sekretariat, bidang komunikasi, Pak Ketum cuma bilang gini, Cik, aku mau pokoknya di bidang komunikasi ini semua asosiasi terinformasikan, diikut sertakan, dirangkul sebaik mungkin supaya kemudian proses apapun yang dilakukan komite FFI ini bisa diketahui, bisa kemudian turut meminta mereka untuk partisipasi secara juga sukarela. Karena kan kadang-kadang kita maksa orang, ya mungkin ada perlunya dikit, tapi kan kalau kita bisa dapatkan keinginan mereka secara langsung tanpa harus ujuk-ujuk gitu ya, ayo dong gitu, kan sebetulnya enak ya, karena kita merasa didukung, ya kan. Nah jadi pada titik itu bidang sekretariat kemudian aku bilang sama teman-teman yang bekerja bareng, satu, aku mau kita punya transparansi, aku mau kita punya komitmen yang penuh. Maka kita perlu mempertanggungjawabkan kerja kita dengan akuntabilitas. Pada saat yang bersamaan berarti apa? Kita punya tanggung jawab dong, karena kan kita pendanaannya dari Kemendikbudristek. Yang diberikan kepada kita sebagai pendanaan, kita harus pertanggungjawabkan. Jadi segala sesuatu itu mau secara audited dan mau secara semuanya transparan yang sebaik mungkin. Bagaimanapun pelaksanaannya, kita kemudian semua ini turut bertanggung jawab. Dari pelaporan, dari dokumentasi, dari apapun yang kita lakukan dengan tujuannya satu, yaitu apa? Pokoknya setiap perjalanan yang kita lakukan, karena kan kita di FFI udah tahu ya ada milestone kan, dari launching, kemudian pengumuman nominasi, kemudian ada press conference, sampai ke malam puncak. Di tiap-tiap milestone yang kita berhenti, pokoknya segala sesuatu maupun prosesnya kita harus dokumentasi. Karena ini sebenarnya jadi bagian dari pembelajaran atau sejarah bagaimana Festival Film Indonesia pada tahun 2021 ketika kita masuk sebagai komite masih di masa pandemi di titik itu kan. Jadi kan semua orang berpikir, ini FFI apa sih, ngapain sih gitu loh. Udahlah nggak usah lah gitu kan. Tapi ketika kita melanjutkan apa yang sudah dimulai sebelumnya, maka ketika kita mulai menggawangi itu, kita harus dokumentasikan. Karena nanti pada satu saat, mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mudah-mudahan dokumentasi ini akan berguna bagi mereka-mereka yang lain yang akan meneruskan perjalanan dari komite ini untuk tetap mengadakan Festival Film Indonesia sampai kapanpun mudah-mudahan ya kan. Nah jadi itu mungkin lebih secara apa ya tugas kita masing-masing ya. Jadi kita tidak perlu setiap hari bersinggungan dari sisi tugas, tetapi ketika kita nyampe ke satu titik tertentu, maka sebetulnya semua ya dari titik komite manapun sebetulnya kemudian bertemu untuk melaksanakan
tugas di milestone itu sebaik mungkin. Kan itu yang kita lakukan ya. Iya. Transparansi sih sebenarnya. Iya, soalnya kalau enggak Mbak Inet ngapa-ngapain, kalau kita nggak diinformasikan, lah gue dari bagian sekretariat mau ngasih tahu semuanya apa yang mau dikasih tahu gitu kan. Tapi kan kalau misalnya Mbak Inet kasih minimal ini loh yang sudah kami persiapkan, tolong dong ini minimal diberitahukan kepada semua bidang gitu kan, itu kan akan jadi lebih menyenangkan, ya kan? Tapi selama 1 tahun setengah berarti ya, apa suka dukanya menurut Mbak Inet selama berada di komite? Oke, kayak gini. Lebih banyak suka atau lebih banyak duka? Pastinya lebih banyak suka. Yang benar. Dukanya tuh saya cuman bener. Saya nganggap bahwa disuruh-suruh emang menyenangkan. Iya, karena untuk saya belajar. Oke. Untuk saya belajar. Saya kenapa bilang banyak sukanya bukan karena pers, bukan karena apa. Tapi saya banyak belajar dari teman-teman yang lain juga gitu. Oh, saya baru tahu bahwa oh di dunia humas tuh seperti ini. Oh, di dunia apa namanya cari sponsor gini. Karena terus kan saya di dunia entertainment saya I never touch anything kayak gitu. Karena untuk saya nggak pernah mau ikut campur soal uang dan segala macam. Saya cuma mau ada kreatifnya kayak gini. Tapi ternyata di situ saya banyak belajar. Oh kayak gini loh, oh kayak gini. Tapi makanya saya nggak ada duka. Dukanya duka bersama ya. Kayak kita waktu press conference hujan, kita stop, kita harus pindah syutingnya. Terus syuting di sini udah di-setup, pindah lagi ke sini, ngangkat backdrop. Kalau menurut saya itu adalah sangat yang menyenangkan. Jadi duka yang kebersamaan sih. Iya. Sebenarnya untuk saya itu. Sebetulnya aku ingat banget di titik itu ya. Kita semuanya khawatir ya. Ini preskon bisa dilaksanakan apa enggak nih? Tapi saya sangat yakin karena dukungan semuanya gitu ya. Gimana Mbak Inet? Ayo kita jalan aja. Kita pindah. Udah pindah, berhenti, pindah lagi. Backdropnya jatuh. Naikin lagi. Oke, kita safety nggak safe? Tapi menurut saya itu sama kayak di sebuah pertunjukan ya. Orang kalau pertunjukannya bagus, gila penyanyinya keren banget. Tapi kalau pertunjukannya jelek ditanya stage manajemennya siapa gitu. Jadi untuk saya gimana caranya mempertahankan ini semua supaya komite dapat nama yang bagus. Tapi lo tenang banget sih Mbak Inet pada hari itu. Iya, kalau nggak tenang, gila Mbak Inet. Pawang hujan begini. Saya jadi pawang orang kemarin. Yang satu mau di sini, yang satu mau di sini. Tapi untuk saya itu malah menjadi suka untuk saya karena jadi kebahagiaan yang nggak terbalaskan sih. Semua orang ikut hujan-hujanan, semua komite ikut payung-payungan, semua komite bantuin saya untuk naikin backdrop. It's really. Tapi kan apa yang kau dapatkan adalah juga apa yang telah kau berikan, Mbak Inet. Iya kan? Harus tenang kan, Ci? Kalau enggak, bujuk di hari itu mana hujannya kagak berhenti-berhenti kan? Iya, oke banget sih sebenarnya untuk aku. Kalau aku dari sudut pandang selama 1,5 tahun ya, secara pribadi, aku rasa sebetulnya kalau dari sisi duka, mungkin lebih kalau gini ya, aduh gue email, kok nggak ada yang respon ya. Itu pasti gue tuh, yang bikin Cilinda sedih. Aduh, kok gue ingetin laporan, kok belum pada ngumpulin. Kan soalnya kan biar gimana pun tanggung jawabnya kan di kami ya. Tapi kan sebetulnya itu ya kalau dibandingkan dengan apa yang tadi Mbak Inet katakan ya, aku rasa memang relasi di antara kita satu sama lain itu membuat sebetulnya apapun kesulitan dan tantangan, ya kan, tidak menjadi sebuah duka sebetulnya, iya nggak sih? Itu lebih pelajaran. Iya. Jadi itu lebih merupakan warna-warninya dari journey kita nih bareng-bareng nih jadi seperti apa gitu loh. Aku juga merasakan hal yang sama sih Mbak Inet. Kalau mau dibilang kedukaan itu lebih kalau ngelihat misalnya ada teman-teman kita satu sama lain ada yang kecapean atau apa. Kita kadang-kadang cuma was-was ya. Ini dia sehat apa enggak ya? Dia ini oke apa enggak gitu kan. Karena kan kita ngitung perjalanan kita, masih panjang nih ya. Jadi tolong pada waktu lagi pandemi lagi gila-gilanya kan ya. Epidemi yang terjadi itu kan merambah. Ntar di sini ada yang isoman, ntar di situ ada yang isoman gitu kan. Tapi memang kalau dipikir-pikir overall aku rasa memang kebahagiaan lahir batin itu luar biasa sih. Banget. Ya. Itu turn out kok, Ci, di acara kalau menurut saya sih. Dan itu terungkapkan
dalam relasi kita satu sama lain ya. Dan ini memang bukan karena kan Pak Ketum nggak ada di sini ya, Pak Keplak juga kan nggak ada di sini ya. Jadi kan kita ngomong apa adanya nih, iya kan, terserah. Ya maksudnya kalau kita kan open aja nih, cuma pada mau nggak red carpet kayak gini kan kalau saya buka. Iya. Kalau seneng semua gitu, Iya. Wah tau gitu Mbak Inet kayak gitu tuh kayak nggak ini. Tapi aku rasa di komite kita jarang yang begitu sih. Karena kalau memang nggak demen kan Mbak Inet nggak bagus. Nggak ada pertanyaan nanti. Siapa yang paling saya sebel, saya bisa sebut sih. Cuman karena nggak ada pertanyaan ya udah. Bisa diadakan. Oh bisa nanti. Tolong ya. Aduh ampun. Sampai kapan Ci? Apa? Kita komite akan sampai bekerja di industri film. Oh, gua kirain komite. Kalau kita komite kan udah tahu kontraknya. Kalau di perfilman, aduh susah ya pertanyaannya ya. Aku rasa sih kalau ditanya, harapan aku adalah semoga aku tidak harus menentukan kapan aku perlu keluar dari industri perfilman ini. Antara lain kenapa? Ya karena aku merasa aku ada siapa aku hari ini adalah karena sebagian besar dari perjalanan hidup keluarga aku, orang tua aku di dunia perfilman. Aku bisa disekolahkan, aku bisa belajar membangun relasi, aku bisa ketemu Mbak Inet, aku bisa ketemu teman-teman komite kita yang lain. Itu karena apa? Ya karena dunia perfilman kan. Jadi kalau ditanya harapan aku berharap aku tidak pernah perlu untuk menentukan itu sampai di mana memang aku sudah tidak berguna lagi dan memang tidak diperlukan lagi, maka di titik itu aku berharap ada yang menjadi generasi penerus dari inspirasi apa yang bisa kita bagikan di saat kita berkarya di dalam dunia perfilman ini. Karena hal yang sama, bokap gue kalau ditanya, "Pap, kapok nggak? Kapan mau berhenti dari dunia film?" Bokap gue selalu cuma jawab gini, kan papi tersesat sama mami di dalam dunia perfilman ini. Nggak ketemu tuh jalan keluarnya, gitu kan. Jadi kurang lebih aku rasa mungkin ya bagi kami sekeluarga, dunia film itu adalah keseharian kami sih pada akhirnya ya. Jadi ya itulah harapan aku sih. Kalau ditanya kapan, I hope nggak perlu untuk menentukan. Kalau dirimu ada masa pensiun nggak sih? Sebenarnya banyak sekali orang nanya gitu, kapan pensiunnya? Saya bilang sebenarnya banyak produser kayak art director atau stage director itu di luar Indonesia itu ya udah berumur semuanya. Karena yang mereka cari kan ada flavor sama otaknya gimana caranya bikin acara itu. Kita nggak akan turun menjadi stage management lagi sih, mungkin itu udah bukan saatnya gitu ya. Oke. Tapi untuk di dunia entertainment menurut saya nggak akan ada umurnya sih kalau once kita udah terjun yang kita masih bisa dipakai ya puji Tuhan gitu ya. Sama sama Cilinda bahwa saya juga kejeburnya karena keluarga saya adik kakak saya dan mereka kita berempat semuanya ada di dunia entertainment dengan berbagai peran yang berbeda. Jadi kita nggak pernah tindih-tindihan lah, nggak pernah saing-saingan lah gitu ya. Tapi semua bisa saya ajak untuk bekerja sama di sebuah event. Wah mantap. Iya. Ya berarti kurang lebih kita sama lah ya sama di keluarga ya. Makanya karena kita outputnya keluarga, makanya komite ini juga kita bawa seperti keluarga sih. Harapan Cilinda apa untuk FFI itu seperti apa? Aku berharap FFI itu akan terus menjadi sebuah cermin dan juga sebuah perjalanan yang tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Karena, kenapa cermin? Aku merasa bahwa kita sebagai seorang profesional di bidangnya, kita tetap perlu melihat kembali kepada karya kita dan bagaimana karya itu dinilai oleh orang lain. Dan ketika itu memang diterima, penghargaan itu sudah selayaknya kemudian juga diberikan dan juga didukung oleh banyak orang. Aku rasa itu perlu. Kemudian supaya dia juga tidak lekang, perjalanannya tidak pernah berhenti. Karena ya kita ini kalau berkarya terus udah gitu nggak bisa diperlihatkan hasil karyanya, lah ya buat apa susah-susah, ya kan? Itu yang bikin saya ngiri sama orang-orang film. Kenapa? Karena habis produksi, habis itu ditonton banyak orang, bisa ditonton kapan aja. Iya. Kalau di
konser mah enggak, ya udah sekali selesai lepas gitu ya. Tapi kan di konser itu keterlibatan dan adrenalin rush-nya aku rasa mungkin ya. Cuma maksudnya kan abis itu selesai, bisa dilihat lagi gitu. Bisa dong kan, sekarang bisa diputer lagi. Cuma kan dulu yang nonton cuma 3.000. Oh iya. Kalau ini di bioskop berulang-ulang. Betul. Itu mungkin lifetime dari sebuah produknya ya. Tapi ya kalau dibilang itulah harapan aku. Dan yang terakhir aku berharap bahwa keluarga komite FFI 2021 dan 2023 yang sudah terbentuk ini akan selalu menjadi bagian, kita akan selalu menjadi bagian dari sebuah keluarga itu. Ya kan? Sejarah dan juga bagian dari kehidupan kita nanti walaupun setelah kita tidak ada di komite. Itu sih kalau ditanya harapan. Kalau dirimu gimana, Mbak Inet? Ya kalau aku sih sebenarnya karena aku di dalam komite sekarang ya, dulu cuman jadi stage management aja. Di dalam komite ini menurut saya ini bisa menjadi sebuah contoh gitu ya. Bukan kita so tahu tapi maksudnya membuat contoh bahwa ternyata di apa yang Reza buat, bahwa saya baru satu production tapi saya mengerti acara, Reza berani mengambil keputusan bahwa ini harus orang acara seperti saya gitu. Itu adalah sebuah keputusan yang menurut saya cukup berani gitu ya. Tapi ternyata itu benar gitu, bahwa ya udah kita ngurusin acaranya aja tapi disupport sama komite-komite yang lain, dan mudah-mudahan setelah 2023 dan yang lain bisa terusin yang bagus-bagus gitu ya. Amin. Terus mungkin punya ide yang lebih cemerlang daripada kita gitu ya. Dan menurut saya bukan ngajarin, kita nggak ngajarin apa-apa, kita cuman keluar dari apa yang kita punya gitu ya sebagai komite gitu ya. Udah tahun lalu udah bikin buku, tahun ini mau bikin buku lagi, dan itu menurut saya legacy gitu ya. Ya itu idenya juga dari komite yang lain, bukan dari siapa-siapa. Jadi menurut saya itulah yang dibilang tim yang benar gitu, bahwa saya mungkin sudah di bidang acaranya, tapi banyak hal yang disupport juga sama komite. Jadi menurut saya FFI ini harus dilanjutkan terus gitu ya per 3 tahun, dan nggak mungkin bisa orang setahun jadi jago gitu ya. Kayak presiden dan 5 tahun masa langsung bersih gitu, negaranya kan enggak. Jadi maksud saya 3 tahun ini kita coba untuk bisa lebih baik dan lebih baik, dan menyempurnakan yang ada. Iya, saya setuju bahwa nantinya komite selanjutnya bisa berkolaborasi di tahun kita terakhir supaya kita nggak ditinggalin sama yang dulu, dan kita juga nggak ninggalin yang akan datang gitu, supaya ini terus bisa terjaga. Dan menurut saya festival film ini harus terus berjalan dan lebih baik lagi gitu. Amin. Mudah-mudahan punya festival film internasional nantinya ya di teman-teman komite selanjutnya gitu. Mbak Inet, sebagai penutup nih, aku akan memberikan beberapa nama untuk Mbak Inet pilih. Yang mana yang lebih Mbak Inet? Ini gamenya Cilinda apa gamenya komite ini tadi? Kayaknya Resti yang ngasih suruh game. Pokoknya ini buat lucu-lucuan aja. Oh, oke. Ini bukan berdua nih produser. Itu surprise game. Surprise game. Oke, cepet ya, nggak boleh mikir ya. Saya harus apa? Pokoknya milih di antara 2, pilih 1 dan hanya boleh 1. Oke. Misalnya contoh. Gini, latihan ya. Film atau musik? Musik. Kan bisa kan? Oke. Ready? Aduh, tegang gue. Gue kayak mau konser tuh aja nih. Tenang dong. Ready? Oke? Ya. 3 Diva atau Anggun? Anggun. Aduh, marahin gue sama 3 Diva. Karena visual sama Anggun gue. Sorry. Jangan merem dong. Nggak boleh merem. Biar mikir cepet. Oh gitu. Mas Temuk atau Mas Taba? Mas Temuk. Oke. Wah, beruntung banget. Mas Taba. Bikin susah soalnya. Ready? Andi Rianto atau Erwin Gutawa? Wow, man. Mas Erwin. Wow. Maaf ya Mas Andi. Karena Mas Erwin tahun 1994 soalnya. Banyak belajar sama dia. Final question. Waduh, susah nih.
Jangan tegang gitu Oh iya, lah. oke. Oke? Reza Rahadian atau Jay Subiakto? Jay Subiakto. Wah, gila ini si Linda. Mainan. Terima kasih partisipasi. Iya, sudah dipecat ya. Maaf nih. Makasih ya. Aduh, gua pikir gua doang nih. Oke. Ampun. Oke. Cepet aja ya. Iya. Gua mau gua balik-balik nih. Finding Trimulat atau Sobat Ambyar? Cepet, Ci. Lama, Ci. Sobat Ambyar. FVP Aprofi. Kelewatan nih. Aprofi. 9 detik. Pasha Timothy atau Vino Gebastian? Dia lebih lama dari gue lagi. Cik, ayo Cik. Kodrat aja boleh ya kodrat? Ya, ayo Cik. Vino Gebastian. Buah terlarang atau gadis penakluk? Gadis penakluk. Terakhir ya Cik. Arya Ibrahim atau Reza Radian? Ibrahim. Oke. Kita berdua punya pernyataan maaf kepada Pak Ketum ya. Iya, Pak Ketum Reza Radian. Mohon maaf ya. You're a very good man. You're a very good start. Tapi mungkin kita pilihnya yang lain. Karena yang milih kamu udah terlalu banyak. Nah, betul. Iya kan? Gua baru mau bilang. Pasti orang bilang, Reza tuh nih, Reza. Reza apa nih, Reza. Jadi sekarang kita pilih yang lain. Oke Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak. Tapi tetap weekly meeting kita hadir Pak. Terima kasih semua yang udah mau nonton Basi ini, Cilinda sama saya. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi. Amin. Yang jelek-jelek dibuang aja, yang bagus-bagus diambil aja itu. Amin. Terima kasih.